Anies Giri akhirnya pecah telur dan berhasil mendapatkan poin pada turnamen Tata Steel. Dia berhasil mengalahkan Pragnananda pada babak ke-9. Anies memulai dengan D4. Setelah kuda F6, C4, lalu E6, mempersiapkan Nimzo Indian Defense. Di posisi ini, kuda F3 dikembangkan, mengajak untuk bermain Hindia Mentri, namun D5. Pembukaan bertransposisi menjadi Gambit Mentri ditolak. Setelah itu, G3 dibalas gajah B4 skak, gajah D2 tantangan pertukaran gajah, tetapi A5. Dan Anies Giri memainkan gajah fianchetto. Permainan ini bertransposisi menjadi Bogo Indian Defense. Selanjutnya hitam rokade, dan lagi-lagi permainan bertransposisi menjadi pembukaan lain. Kali ini kita sampai pada pembukaan Katalan. Anies Giri di posisi ini menempatkan mentri di petak C1. Setelah gajah mundur E7, putih rokade, kemudian C6, memperkuat pion. Benteng D1 memberikan shadowing pada mentri, tetapi kuda B ke petak D7 dikembangkan. Gajah F4, lalu A4. Setelah mentri ke petak C2, pion H6, lalu A3, dan mentri A5. Kedua pemain sama-sama sibuk untuk menyeimbangkan perwira. Lanjut kuda B ke petak D2, kuda H5 ancaman pada gajah. Setelah gajah mundur, gajah D6. Lalu benteng A ke petak C1. Anies Giri telah menyeimbangkan seluruh perwiranya, sedangkan Pragnananda memiliki gajah petak terang yang sementara masih pasif. Oleh karena itu, Prag mendorong B5 agar gajahnya bisa segera diaktifkan. Ini langsung dibalas dengan C5, menutup ruang untuk gajah. Lalu gajah mundur, setelah itu kuda E1. Di posisi ini, Pragnananda mendorong E5 agar membuka diagonal petak terang. Merespon hal ini, Anies Giri menyeimbangkan kuda D3. Setelah kuda H ke petak F6, kuda B4 ancaman pada pion. Oleh karena itu, gajah fianchetto. Pertukaran pion terjadi, kuda terancam, maka gajah makan pion. Setelah itu, kuda menyerang gajah. Lalu benteng menjaga gajah. Di posisi ini, kuda ke petak H4 adalah langkah yang disarankan oleh engine. Namun Anies Giri mengambil gajah. Setelah benteng makan kuda, gajah menyerang benteng. Benteng mundur, lalu E3. Kemudian mentri C7. Anies Giri menjawab dengan mentri C3. Setelah itu, kuda E5 berencana untuk masuk ke petak C4. Anies Giri tidak khawatir, dia mendorong F4. Pragnananda rupanya tidak membawa kudanya ke petak C4. Dia memilih menarik mundur kuda ke petak D7. Setelah itu, kuda makan pion, sebuah langkah kombinasi. Ini membuat Anies Giri unggul satu pion. Pragnananda menerima pertukaran kuda. Setelah itu, gajah makan kuda ancaman pada pion G. Lalu, pion makan gajah. Anies Giri yang tertinggal satu perwira mendorong C6. Ancaman pada kuda, gajah, dan juga tekanan pada pion G2. Di posisi ini menurut engine, benteng E8 adalah langkah terbaik. Akan tetapi Pragnananda membalas dengan F6, membiarkan pion makan gajah, ancaman pada benteng. Tentu saja mentri harus makan pion. Setelah itu, Pragnananda mengadu mentri. Dibalas dengan kuda F8, mentri makan mentri, benteng makan mentri, lalu gajah mundur C3. Sampai di posisi ini, kita sepertinya telah memasuki babak ending game. Hitam punya dua kelemahan,
pada pion D dan pion B, sedangkan putih hanya punya kelemahan pada pion E. Pada posisi ini, Pragnananda mencoba untuk menjaga pion, namun gajah menyerang benteng. Setelah benteng menyerang pion E, raja menjaga pion, lalu benteng yang lain menjaga pion D. Ini langsung dibalas dengan benteng C5, serangan pada kedua pion. Akan tetapi, benteng D ke petak E7 menyerang balik pion putih. Anies Giri memilih untuk menjaga pion sambil menyerang pion yang lain. Benteng kembali ke petak D7 dan benteng C ke petak D3. Setelah benteng menyerang gajah B4. Benteng kemudian memberikan penjagaan pada pion, namun gajah kembali menyerang benteng. Setelah Pragnananda kembali menyerang gajah kembali ke petak B4. Lalu benteng kembali ke petak D8. Apabila sekarang gajah kembali menyerang benteng, maka remis akan terjadi. Oleh karena itu, Anies Giri tidak ingin hal itu terjadi. Di posisi ini, dia merasa unggul dan menempatkan benteng di petak C1. Ini langsung dibalas dengan D4. Langkah terbaik untuk putih di posisi ini adalah benteng makan pion. Setelah benteng makan benteng, pion makan benteng. Pion ini tidak boleh dimakan karena beracun. Kuda harus dikembangkan ke petak E6. Jika benteng nekat untuk makan pion, maka benteng C8, kuda tidak selamat. Akan tetapi, pada game sesungguhnya, Anies Giri melewatkan langkah itu. Dia mendorong E4, membiarkan hitam punya pion bebas. Akan tetapi, pion bebas ini belum begitu berbahaya karena masih terjaga dengan sangat baik. Dari posisi ini, Pragnananda mencoba untuk mengambil inisiatif. Dia mendorong G5, namun hal ini membuatnya memiliki semakin banyak pion lemah. Benteng ke petak C6 adalah langkah yang disarankan engine. Namun Anies Giri memilih Raja F3. Setelah benteng E8 menyerang pion H4, lalu kuda E6. Pion menyerang kuda mundur ke petak D8. Setelah itu, benteng C8 mempining kuda dan benteng bisa saja hilang. Di posisi ini, Pragnananda mengorbankan sebuah pion. Jika pion ini dimakan, benteng bisa makan pion E. Anies Giri memainkan langkah terbaik. Dia tidak tergoda dengan pion gratis. Dengan Raja F4, Raja bisa tetap menjaga pion. Selanjutnya, Prag mendorong H5, memperkuat pion G. Ini langsung dibalas dengan benteng C5, memberikan tekanan pada pion D. Pion ini dijamin tidak akan selamat. Di posisi ini, Pragnananda memainkan langkah tunggu, membiarkan Anies Giri makan pion. Setelah itu, Pragnananda memainkan teknik discover attack, kuda E6, skak, dan juga mengancam benteng. Anies Giri tentu saja memakan kuda. Setelah benteng makan benteng ancaman pada gajah, maka benteng menjaga gajah. Meskipun kalah kualitas, Anies Giri punya pion bebas. Di posisi ini, benteng menyerang gajah, namun pion E7, pion tetap melaju dan bersiap untuk promosi. Apabila hitam mengambil gajah, maka benteng D8, skak, dan juga menyerang benteng. Setelah raja lari, pion akan promosi, dan benteng makan benteng, menteri makan benteng. Putih menang kualitas. Oleh karena itu, Pragnananda menempatkan benteng di petak E8 menghalangi laju pion, lalu dibalas dengan benteng makan pion.
Setelah raja ke petak F7, raja makan pion. Pragnananda belum menyerah. Dia mencoba dengan raja E6, membawa rajanya untuk menyeberang, namun benteng D5 menghentikan pergerakan raja. Pragnananda mencoba dengan benteng mundur ke petak H8, tetapi raja F4 memberikan ruang agar pion-pionnya bisa melaju. Benteng H8, pion H5, benteng menekan pion, maka G4. Setelah benteng C ke petak E8, ini langsung dibalas dengan benteng F5. Benteng menyerang gajah dan gajah D4. Pragnananda sempat mengambil pion, namun gajah makan pion, skak. Setelah raja ke petak E6, pion H6. Dan sampai di posisi ini, Pragnananda akhirnya menyerah. Dia menyadari bahwa pion bebas putih terlalu berbahaya dan sulit untuk dihentikan.